Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin ya di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan membawakan updatean pendekar naga ya, atau dragon ya. Dimana baru ada updatean, jadi langsung saja ya. Kali ini ya membawakan 4 bab saja ya, karena ya itu update-nya segitu aja. Langsung saja tanpa banyak bicara atau banyak bacot, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel saya ini. Tembusin dong 1000 kurang sedikit nih yuk, biar bisa live ya, biar enak ya. Dan jangan lupa subscribe channel baru saya yaitu Bang Mimin channel, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe juga dong ya. Dan langsung saja ya, dimana itu saat Xiao Chen hampir meneruskan langkahnya yaitu, atau ini di bab mata iblis. Saat Xiao Chen hampir meneruskan langkahnya, salah satu pendekar kekaisaran Tang bertepuk tangan keras sambil menyeringai lebar. Menarik, sungguh menarik, sungguh benar-benar menarik. Pendekar itu perlahan melangkah maju. Dengan kemampuanmu, kau pantas bersikap arogan. Melihatmu sangguplah membunuh setan kecil. Ku yakin kau adalah pendekar terkuat di kekaisaran ini. Sementara itu, Seng Shao justru mundur beberapa langkah setelah mengetahui Xiao Chen tak peduli keselamatan para sandranya. Seng Shao bersiap-siap kalau situasi tak berpihak kepadanya. Tapi pendapatku masih sama saja. Pendekar Tang menyilangkan kedua tangan dan belakang pinggang. Biarpun tak mengetahui trik yang kau pakai untuk membunuh setan kecil ini, ku yakin kau akan menggunakan seluruh keberuntunganmu yang tersisa agar berhasil. Daripada terus menduga-duga, Xiao Chen mencabut dan menusukkan pedang ke pendekar tersebut. Bagaimana kalau kubantu kau menemui setan kecil itu? Selain bisa membicarakan keberuntunganku di sisi yang lainnya. Pendekar itu tertawa lantang. Harus kupuji kau. Keberanianmu, sebab sudah 10-an tahun tak ada yang berani bersikap sepertimu di hadapanku ini. Biar ku perlihatkan padamu alasanku dijuluki mata iblis ini. Senyuman pendekar itu menghilang, kedua matanya pelan-pelan memerah sekaligus memecahkan cahaya. Seketika itu udara di sekitar kelompok Xiao Chen seakan-akan bergetar. Linara sempat menjerit kesakitan, tubuhnya terasa seperti ditembus belasan pedang tajam. Pedangnya menjadi gelap. Gang Ryong mengalami hal serupa namun masih dapat mempertahankan kesadaran dan menangkap tubuh Linara sebelum jatuh ke tanah. Sedangkan Xiao Chen dan Yu sama-sama mengerutkan dahi, kelihatan mematung di tempat mereka berdiri. Mata iblis mengangkat alis, masih sanggupkah berdiri? Tidak buruk kamu. Tampaknya kalian memanglah tak mengandalkan keberuntungan saja ketika menghabisi setan-setan kecil. Mata iblis memamerkan senyuman sinis. Tapi aku juga yakin kalian sekarang kesulitan bergerak dan bernafas. Bahkan kemungkinan tak akan mendengar perkataanku dengan lantang atau dengan jelas. Di waktu yang sama, pendekar kekaisaran Tang yang lainnya tinggal diam. Dia sempat menghilang dari pandangan selama sedetik, lalu muncul di samping Xiao Chen, serasa mengayunkan pisau berwarna kehitaman. Sebelum pisau hitam itu menyatu lehernya, Xiao Chen menangkap mata pisau memakai dua jari, kemudian menendang perut pendekar Tang tersebut menggunakan lututnya. Nafas mata iblis tertahan sesaat. Seng Shao melotot tak percaya, sementara pendekar Tang yang lainnya terlempar belasan meter lalu memuntahkan darah segar. Pendekar Tang itu menatap Xiao Chen, penuh kemarahan sejak lalu memandang mata iblis tersebut, seakan-akan meminta penjelasannya. Kudengar ilmu bela diri di kekaisaran Tang jauh lebih berkembang dibandingkan kekaisaran Han, sehingga pendekar-pendekar di sana mempunyai kemampuan yang tinggi. Sebab itu aku sempat khawatir ketika mengetahui bendera 5 warna mengundang kalian kemari. Xiao Chen memeriksa dua jari yang digunakannya untuk menangkap pisau tersebut. Kelihatannya kekhawatiranku sia-sia. Tidak yakin harus kecewa atau gembira, karena tampaknya bendera 5 warna hanyalah berhasil mengundang pendekar kacangan seperti kalian. Mata iblis tampaknya tersinggung, nafasnya memburu. Kau belum merasakan kekuatanku, nak, yang sesungguhnya. Cahaya yang terpancar dari kedua mata pendekar itu bertambah terang, sedangkan warnanya menjadi memerah kehitaman. Udara di sekitaran sekelompok Xiao Chen kembali bergejolak. Gang Ryong yang pertama merasakan dampaknya, dia hanya bisa mampu bertahan 2 detik sebelum kehilangan kesadaran. Sementara itu Xiao Chen menundukkan kepala mendapati ada tangan tengkorak berwarna merah darah sedang merangkul kedua kakinya.
Daripada mata iblis, kau harusnya dijuluki mata penipu. Xiao Shen mengalihkan pandangannya ke mata iblis seraya tersenyum tipis, dan senyuman itu terasa senyuman licik. Teknik ilusi setingkat ini tidak akan bekerja padaku, nak. Sebelum mata iblis menanggapinya, Seng Xiao tiba-tiba berlari menjauh mencoba meninggalkan benteng tersebut. Firasat Seng Xiao memburuk saat menyaksikan reaksi Xiao Chen. Perasaannya dipenuhi kekuatan. Menyadari aksi Xiao Chen segera melepaskan aura naganya yang menyambar ke seluruh sudut benteng tersebut. Sebagian besar perampok juga para sandera langsung kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Sisanya hanya akan bertahan beberapa detik lebih lama dari yang mendahului pingsan. Seng Xiao menghentikan langkah lalu jatuh ke dalam posisi berlutut, pundaknya seakan-akan ditimpa batu besar. Di waktu hampir bersamaan, Xiu muncul di hadapannya. Semua pertempuran selalu berakhir dengan perpisahan. Xiu menghela nafas lalu menyeringai lebar. Senang bisa mengenalmu, Xiao. Kalau saja kau sedikit lebih pintar, barangkali kita akan berpisah di hari yang berbeda. Kumohon ampuni aku, Nona Xi. Aku tidak tahu setan apa yang merasukiku. Seng Xiao bersujud sambil berlinang air mata berharap Xiu membiarkannya hidup. Percayalah, aku berharap dapat membantu Xiu mengangkat bahu, tapi hal terbaik yang bisa kulakukan sekarang untukmu adalah memberikan kematian yang cepat. Biarpun sulit dipercaya, itulah kenyataannya. Xing Yu mengangkat kepala menemukan senyuman Xiu seakan-akan mengejek bercampur merendahkan. Seng Xiao tak memperlihatkan kemarahannya. Lebih tepatnya tak punya kemampuan melakukannya. Seng Xiao mengalihkan pandangannya ke arah berbeda sambil berteriak meminta pertolongan, sedangkan Xiu mengayunkan kaki, mendaratkan tendangan ke leher Seng Xiao. Ketika itu Seng Xiao tak bisa lagi merasakan tubuhnya, penglihatannya pun perlahan menghilang. Dia sempat menyesali pengkhianatannya, tapi itu semua sudah terlambat. Di sisi lain, mata iblis pendekar Tang yang lain kelihatannya tak mempedulikan kematian Seng Xiao. Keduanya menatap Xiao Shen tanpa berkedip. Kejutan bercampur keraguan tampak jelas di mata mereka semua. Aura ini mustahil. Mata iblis menelan ludah lalu menunjuk Xiao Shen sambil gemetar. Kau, siapa kau sebenarnya? Aura ini tidaklah salah lagi. Pendekar Tang lain bergumam pelan. Kenapa anggota keluarga kekaisaran berada di tempat seperti ini? Xiao Shen mengulurkan dahi. Aku tidak mengerti ataupun peduli. Jika kalian memiliki kata-kata terakhir, silakan ucapkan sekarang. Xiao Shen berencana menjadikan pendekar Tang yang ada di dekatnya sebagai sasaran pertama. Namun pendekar itu buru-buru menjauh sampai berhenti di samping mata iblis itu. Pendekar itu kemudian membisikkan sesuatu ke mata iblis. Aku pernah mendengarkan kabar tentang salah satu pangeran meninggalkan istana dan mendatangi kekaisaran Han demi mencari pusaka. Banyak yang meragukan kebenarannya, tapi sekarang di hadapan kita, itu benar. Sialan, kenapa jadi begini? Mata iblis memandang Xiao Shen sambil menggepalkan tangan keras lalu mendadak melompat menjauh sekaligus berteriak, lari! Langkah 1000 dilakukan. Pendekar Tang yang lain membeku sedikit sebelum mengumpat dan mengambil tindakan yang sama. Xiao Shen mencoba menghentikan keduanya dengan aura naga. Meskipun berhasil mengurangi kecepatan mereka, secara signifikan keduanya tetap mampu berlari meninggalkan benteng tersebut. Xiu menyaksikan itu seraya tertawa kecil sampai pandangan Xiao Shen terarah padanya. Baik, biar aku mengurus masalah ini. Kau bisa mengajar mereka dengan tenang. Xiu mengangkat jempol tersenyum penuh percaya diri. Xiao Shen berdecak dengan kesal. Sebelum menyusul mata iblis itu, pendekar Tang dan yang lainnya, celakanya kedua pendekar itu terpencar ke arah berbeda setelah meninggalkan benteng. Xiao Shen hanyalah dapat menyusul salah satunya. Saat mendapatkan kesadaran kembali, Linara menemukan Gang Ryong bersama beberapa mantan tahanan sedang mengikat para perampok yang tak sadarkan diri. Linara masih mencoba memahami situasi ini ketika seorang pria keturunan Dahan menghampirinya. Aku selalu percaya bahwa setelah mengetahui situasiku, kalian akan datang menyelamatkanku. Tapi aku harus kuakui, aku sama sekali tak menduga kalau ayah akan mengirimmu, Nara. Pria itu menghela nafas sambil memegang kedua pipinya yang bengkak. Linara membutuhkan beberapa detik untuk mengenali pria itu sebagai saudaranya. Li Wok, dia ingin mengetahui apa yang terjadi dengan kedua pipi saudaranya. Namun, Li Wok duluan bertanya. Li Wok melemparkan sejumlah pertanyaan terkait dengan Xiao Chen dan Xiu.
yang menunjukkan bahwa ia berpikir Linara memperkerjakan mereka berdua. Sebelum Linara bisa menyelesaikan kesalahpahaman tersebut, Xiaoshen melesat turun dan dari udara di tengah benteng tersebut, mencuri perhatian semua pihak. Xiaoshen yang kelihatannya kesal tak mempedulikan pandangan-pandangan yang tertuju padanya. Ia mendatangi Gang Ryong, lalu mempertanyakan keberadaan Xiu. Setelah membangunkanku dan beberapa tahanan dengan tamparan keras, nona itu mengaku ada hal-hal yang lain yang membutuhkan perhatiannya. Jadi kami diminta mengurus para perampok ini. Gang Yong menjelaskan sambil mengusap pipi kiri yang bengkak itu. Di tengah penjelasan tersebut, Linara berjalan mendekati Xiaoshen. Li Wak mengikuti dari belakang. Setelah Gang Yong menyelesaikan ucapannya, Linara mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena bantuanmu, rasanya mustahil kami menyelamatkan saudaraku. Sekali lagi terima kasih. Jika ada yang bisa kulakukan untukmu untuk membalas kebaikanmu ini. Aku juga berterima kasih karena telah membebaskanku. Li Wak memotong, tapi ada beberapa yang perlu kau perhatikan. Li Wak kemudian mengkritik cara penyelamatan Xiaoshen. Berpendapat Xiaoshen seharusnya lebih menghargai dan memprioritaskan perasaan orang yang memperkerjakannya. Gang Yong dan Linara nyaris telah berteriak. Keduanya memucat saat melihat Xiaoshen mengangkat alis mereka. Mereka lekas menarik Li Wak menjauh lalu membisikkan sesuatu padanya. Wajah Li Wak mulai memutih setelah mendengarkan bisikan itu. Ia segera menundukkan kepala di hadapan Xiaoshen. Ia lalu berkata, "Mohon maafkan kelancanganku. Tampaknya ada salah paham di antara kita." Xiaoshen taklah menanggapi balik. Perhatian tertuju pada Xiu yang baru saja meninggalkan sebuah bangunan membawa kantong-kantong kulit berukuran besar sambil tersenyum lebar. Bukankah Xiaoshen saja? Para mantan tahanan juga menghentikan kegiatan mereka dan mengamati Xiu. Kantong-kantong yang dibawanya terlalu menarik perhatiannya. Xiu sedang berjalan menghadapi Xiaoshen ketika salah satu kantong kulit itu robek dan menjatuhkan batangan-batangan emas. Semua kecuali Xiaoshen yang menyaksikan itu menahan nafas. Melihat Xiu mulai mengumpulkan batangan emas itu yang jatuh, Xiaoshen berdecak pelan lalu mendatanginya. "Jadi kau mendapatkan informasi tentang harta simpanannya. Bagaimana dengan lokasi markas bendera 5 warna itu? Bisakah kau membantuku mengurus ini?" Sebelum bertanya, Xiu menunjukkan batangan-batangan emas di bawah tanah. Xiu menghela nafas panjang, kemudian mengayunkan tangan. Seketika batang-batangan emas dan kantong-kantong kulit berpindah ke cincin samudera. Ia juga mengambil kembali seruling neraka. Tindakan Xiaoshen mengejutkan semua yang menyaksikannya. Li Wak bersama yang lain buru-buru mengalihkan pandangan dan mencari kegiatan pura-pura tak melihat fenomena tersebut. Sebab memahami bahwa terkadang mengetahui terlalu banyak dan mengancam keselamatan nyawa. Xiu mendengus pelan seraya menunjukkan hidung Xiaoshen. "Ingat, kau boleh menyimpan, tapi tak boleh menggunakannya. Semua batangan emas ini untukku atau milikku. Kau bisa memiliki semua emas. Yang kuinginkan hanya lokasi markas mereka. Sayangnya aku tak mendapatkan barangkali dia memang tak pernah tahu." Xiu mengangkat bahu, "Tapi aku menemukan petunjuk yang berguna." Xiaoshen mengangkat alis. "Kalau begitu katakan. Informasi apa itu?" "Sulit menjelaskannya padamu, tapi yang pasti petunjuk ini berkaitan dengan mereka." Xiu menunjukkan ke satu arah. Xiaoshen mengalihkan pandangannya lalu mengurutkan dahi saat mendapati yang ditunjuk adalah kelompok Linara. Selepas mengamankan para perampok, masing-masing mantan tahanan bergantian menyampaikan terima kasih kepada Xiaoshen, sekaligus berjanji suatu hari akan membalas pertolongan dari Xiaoshen. Di antara para mantan tahanan ada seorang pendekar raja bernama Mang Huang, yang juga merupakan ketua biro pengawalan kuda putih. Dia seharusnya bertugas menjaga keselamatan Li Wak selama berada di Kekaisaran Han. Ma Huang berjanji akan menebus kegagalannya dengan mengembalikan semua bayaran yang diterima, juga meneruskan pengawalan sampai kelompok Li Wak kembali ke Dihan. Li Wak sangatlah menolak karena mengetahui Ma Huang telah kehilangan puluhan anggota demi melindunginya. Tapi Ma Huang bersikeras memohon agar dapat memperbaiki kesalahannya. Dalam bisnis pengawalan, reputasi terkadang lebih penting daripada nyawa. Penuhi saja permintaannya. Xiu berpendapat sambil menunjuk dirinya Xiaoshen. "Lagi pula kami berencana mengunjungi kota yang menjadi markas utama biro pengawalan itu. Bolehkah ku ketahui alasan kalian ingin mengunjungi kota itu?" Li Wak terdengar penasaran sebab pernah berada di kota tersebut dan tak merasa ada yang istimewa itu. "Sebenarnya aku juga sama,"
sama-sama penasarannya. Sama denganmu. Xiaoshan melirik Xiu, seakan-akan meminta penjelasan. Nanti juga kalian akan mengetahui, bukankah lebih menarik begini? Xiu tertawa kecil. Perasaan Ma Huang yang mendengarkan percakapan itu menjadi campur aduk. Dia merasa lega sekaligus aman karena Xiaoshan dan Xiu bersedia menemani rombongan mereka, tetapi juga khawatir sebab keduanya mempunyai kekuatan yang amat tinggi. Setelah berdiskusi, Xiaoshan pergi menemui para mantan tahanan demi menjelaskan situasi dan meminta meneruskan perjalanan masing-masing. Di sisi lain, Grang Yong berinisiatif mengambil salah satu kereta kuda milik perampok sekaligus memilih tempat kuda terbaik. Xiu langsung melompat dan berbaring di atap kereta, sedangkan Grang Yong duduk di posisi kusir. Sementara Xiaoshan, Ma Huang, dan Li Wok bersaudara duduk di bagian dalam kereta. Grang Yong kemudian memacu kereta meninggalkan benteng perampok itu. Sepanjang jalan, suasana bagian dalam kereta terasa canggung sebab Xiaoshan mengamati pandangan melalui jendela sementara tiga yang lain mendudukkan kepala. Ma Huang dan Li Wok bersaudara bahkan tak berani bernafas terlalu keras dekat Xiaoshan. Situasi ini bertahan sampai Xiaoshan mencoba mencairkan suasana dan memulai percakapan. Bagaimana kalian bisa berakhir di tangan perampok itu? Xiaoshan bertanya kepada Li Wok. Li Wok mengaku kepalanya diserang dalam perjalanan ke Qinghai. Selain kalah jumlah, para perampok lebih ahli pertarungan di atas air dibandingkan anggota Biro Pengawalan Kuda Putih. Penjelasan itu membuat Xiaoshan mengurutkan dahi, kecuali mengetahui rute kalian secara pasti. Sangatlah sulit menghadang kalian di perairan yang begitu luas. Xiaoshan mengalihkan pandangannya ke Ma Huang yang sekarang tampak begitu pucat. Ya, itu ya untuk Pendekar Naga ya. Saya cukup sampai di sini ya untuk Pendekar Naga. Jadi terima kasih yang sudah mau nonton, dimana para tahanan sudah dibebaskan oleh Xiaoshan dan sekarang pergi ke kota Biro Pengawalan ya. Akan dijadikan markas di sana. Oke, terima kasih dari saya. Jangan lupa saksikan Ye-chan juga, saksikan pangeran berkuasanya Pangeran Naga ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.